apa mulai atau Monggo, gimana? Prof. Monggo, Kayaknya monggo, ini Mas Mas Hamzah. Joni sudah siap kayaknya. Iya, Ya, Siap. Monggo, Mohon iya. izin, Prof Heru. Saya apakah suara bukanya saya dulu. terdengar, Prof? Iya, saya buka bisa, dulu. bisa jelas Siap. saya. Iya, yang Saya, terhormat Prof. Atik Sri Jatniati, Bapak Dr. Saiful Rahman, SH, CNMH, serta Bapak Joni Raharja yang masih muda sekali ini. Kemudian ini yang administrasi, Pak Ivi mungkin ya, atau Mas, pokoknya terkait dari pasca kita bersyukur, alhamdulillah bisa berkumpul saat ini dalam rangka ujian proposal tesis Pak Joni Raharja. Oleh karena itu, saya juga bersyukur dan berterima kasih para penguji dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Amin. senantiasa memberikan ilmu kepada mahasiswa yang sekarang lagi menempuh magister hukum di Pasca Sarjana Universitas Wiraraja. Oleh karena itu, saya beri kesempatan untuk pertama Saudara Joni Raharja untuk berdoa, memohon tuntunan agar pada saat ujian diberikan hikmah. Monggo silakan. Oh, buka, dibuka, kok di mute. siap, Prof. Nggih, Ya, silakan. Mohon izin, Prof. Apakah saya bisa langsung memulai, Prof? Ah, saya persilahkan berdoa dulu, Oh, sudah. siap, siap. Ye, Siap, berdoa sudah, dulu. Prof. Ye. Siap, siap, Prof. Sudah, Prof. Baik, kalau gitu Terima kasih, Prof. saya persilahkan selanjutnya Pak Joni ya untuk Siap, memaparkan di PPT bisa apa sih sebetulnya isi atau substansi dari proposal itu. Ya, monggo 15 siap, menit Prof. atau sebelum 15 menit. Silahkan supaya betul-betul kita memahami apa yang menjadi ide dasar dari proposal tesis ini. Silahkan. Siap, Prof. Mohon izin share screen, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Dr. Heruwati Suseto, MH. Yang terhormat Dr. Saiful Rahman, SHCN, MH. Yang terhormat Prof. Dr. Tati Sri Jatniati, SHMS. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Joni Tri Raharja, saya mahasiswa Magister Hukum di Universitas Wiraraja. Pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pemberian Amnesti kepada Narapidana sebagai upaya mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya, yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini, ada satu isu yang sangat besar di sistem pemasyarakatan kita, khususnya di lapas dan rutan, yaitu masalah overcrowding. Overcrowding atau kelebihan kapasitas di lapas dan rutan Indonesia telah menjadi isu yang sangat mendesak dan cukup kompleks. Berdasarkan data yang saya ambil pada bulan Maret lalu, terdapat 273.623 warga binaan yang menghuni seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Sementara kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya 145.860. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia telah mencapai angka rata-rata overkapasitas mencapai 187,59%.
eh, terkait dengan isu tersebut, pemerintah Prabowo pada awal pemerintahnya, dia mempunyai program yaitu amnesti. Yang menarik di sini, bahwa Presiden Prabowo akan langsung memberikan amnesti kepada 44 ribu narapidana yang diterangkan pada pers oleh Menkumham saat itu. Amnesti ini diharapkan dapat mengurangi overcrowding yang terjadi di lapas saat ini. Namun pada dasarnya, eh, amnesti merupakan hak prerogatif Presiden yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 2, yakni Presiden memiliki kewenangan memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada narapidana tahanan. Namun peraturan terkait amnesti itu hanya tertuang pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 54 tentang amnesti dan abolisi. Pada pasal 1, Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman, kalau sekarang Menteri Hukum. Dalam dalam pasal ini tidak disebutkan secara rinci amnesti dapat diberikan kepada narapidana dengan kasus pidana yang lebih spesifik. Sedangkan pada pasal 2 yang berbunyi amnesti dan abolisi diberikan hanya pada narapidana dengan kasus tindak pidana persengketaan politik yang terjadi antara pemerintah Indonesia pada saat itu dengan kerajaan Belanda. Pasal ini malah menjelaskan secara spesifik bahwa amnesti dan abolisi hanya diberikan kepada narapidana dengan kasus persengketaan politik yang terjadi pada saat itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai kriteria narapidana lain dapat diberikan amnesti. Isu ini menarik bagi saya karena hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dan kebijakan amnesti yang lebih luas dan inklusif. Sehingga menurut saya merupakan isu hukum yang cukup menarik untuk dikaji, di mana terdapat sebuah kekaburan hukum mengenai amnesti. Rumusan masalah yang saya ambil ada dua. Yang pertama, apa kriteria narapidana yang dapat diberikan amnesti? Yang kedua, bagaimana seharusnya pengaturan hukum pemberian amnesti terhadap narapidana sebagai solusi mengatasi overcrowding di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan yang pertama, mengenai kriteria narapidana yang dapat diberikan amnesti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan program pembinaan yang telah dia ikuti selama menjalani masa pidana di lapas dan rutan untuk mengatasi overcrowding. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaturan hukum terkait pemberian amnesti terhadap narapidana sebagai solusi untuk mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama memperkaya kajian dalam bidang hukum pidana, terutama bidang pemasyarakatan, terutama terkait dengan konsep amnesti sebagai bentuk kebijakan hukum. Yang kedua, sebagai wawasan baru mengenai preskripsi hukum pemberian amnesti serta bagaimana penerapannya dapat diintegrasikan dalam sistem pemasyarakatan yang lebih dinamis dan berkeadilan. Yang ketiga, hasil panel ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum yang terkait dengan kajian kebijakan di bidang pemasyarakatan, terutama dalam pemberian amnesti. Manfaat praktisnya yang pertama, memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya sekarang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dalam merumusan kebijakan yang lebih efektif dan adil terkait pemberian amnesti. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum mengenai kriteria narapidana yang layak mendapatkan amnesti serta dasar hukum yang dapat digunakan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Yang ketiga, bagi masyarakat, panel ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum, hak-hak narapidana serta peran amnesti dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga dapat mendukung kebijakan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam tinjauan pustaka di bab 2 yang saya tulis di proposalnya, saya menambahkan kerangka teori. Di dalamnya ada dua teori, ini teori keadilan dan teori kemanusiaan. Juga saya menambahkan tentang pengertian dan gambaran umum tentang sistem peradilan pidana.
Selanjutnya saya menerangkan di situ secara umum tentang bagaimana sistem pemasyarakatan di Indonesia itu berjalan bagaimana. Dan yang terakhir di tinjauan pustaka saya memberikan gambaran mengenai amnesti. Di mana amnesti berasal dari bahasa Yunani yang merupakan amnestia yang berarti keterlupaan. Artinya mengambil status tak bersalah kepada orang yang telah yang dinyatakan bersalah secara hukum. Metode penelitian yang saya ambil di sini yaitu penelitian hukum normatif atau legal research dengan menganalisis peraturan perundang-undangan melalui kayak rujukan literatur dan mengacu pada peraturan yang tertulis. Pendekatan masalah di sini saya secara opsional saya menaruh 4 pendekatan masalah yakni status approach, pendekatan perundang-undangan, conceptual approach, pendekatan konsep, case approach, pendekatan kasus, dan comparative approach. Itu dengan membandingkan hukum kita dan di negara lain yang satu sistem itu. Sumber bahan hukum ada sumber bahan hukum primer yang saya ambil di sini Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Selanjutnya sumber bahan hukum sekunder yaitu bisa karya tulis, eh, karya ilmiah dan publikasi hukum. Selanjutnya sumber bahan hukum tersier yang bisa KBBI, Black Law, Dictionary, artinya teknik pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian nantinya akan dikelompokkan menurut kategori bahan hukum yakni primer, sekunder, dan tersier. Kemudian bahan hukum akan disusun secara sistematis. Kemudian dianalisis serta dikaitkan dengan pokok permasalahan yang saya angkat sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian saya tulis. Analisis bahan hukum dalam penyelesaian penelitian tesis ini, bahan hukum yang telah terkumpul akan diuji melalui 3 pendekatan analisis yang berbeda. Yang pertama akan diterapkan pendekatan analisis kualitatif normatif sebagai metode penelitian yang tidak secara langsung memanipulasi materi hukum, tetapi lebih pada penyajian yang deskriptif atau penjelasan komprehensif dari data. Tentunya bahan hukum akan dianalisis dengan pendekatan yang perspektif yang merujuk pada peraturan yang ada. Terakhir, pendekatan deduktif akan digunakan untuk menganalisis topik permasalahan dari yang bersifat umum dan semakin sempit. Terima kasih. Baik, Berikut presentasi proposal yang saya tulis. Terima kasih, Prof. baik. Selamat satu tahap, saudara berani untuk maju ujian proposal tesis. Nah, Siap, oleh Prof. karena itu, awal pertama saya haturkan kepada Prof. Dr. Tati Sri Jatniati untuk memberikan baik itu pertanyaan atau masukan khususnya mengenai hal-hal yang terkait dengan judul tesis. Monggo Prof, katuran. Nggih. Baik, terima kasih Prof. Heru selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Saudara Joni Raharja. Ya? Raharjo apa Raharja? Siap, Prof. Raharja, Prof. Raharjo. Jowo ya, Raharja. Raharjo. A, A, Prof. A. Indonesia Raharja. Tahu nggak Siap, Prof. artinya Raharja itu apa? Apa? Sejahtera, Prof. Sejahtera, Prof. Namanya aku nggak tahu. Nama itu doa loh ya. Siap, Joni Prof. Raharja ya. Nanti ditanyakan sama ibunya. Siap, Prof. Baik, Saudara Joni. Judul tesis saudara itu sangat bagus. Karena memang realitas sekarang ini lapas itu penuh sesak. Saudara benar di data statistik itu pun saudara juga bisa Siap. mendapatkan bahwa jumlah atau kapasitas dari ruangan ya lapas rata-rata tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas. Ya, yang saudara membahas itu dengan menuangkannya pada judul pemberian amnesti pada napi
eh, di dalam upaya mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Cuman di bagian pendahuluan di latar belakang itu, saudara mestinya menambahkan di situ. Ini masukan-masukan dulu ya, saudara Joni. Siap, Prof. Mestinya Siap, Prof. menambahkan bahwa kenapa problem ini di mana saja? Karena kan saudara mengatakan ini rata-rata, berarti kan masih ada yang tidak overcrowding ya, masih ada yang nggak sesak, masih ada yang bagus dalam pengaturannya. Eh, dari UNER itu ada beberapa, termasuk bimbingan saya dulu ya, Prof. Hero ini sambil sambil cerita sedikit. Itu ada yang jadi ketua lapas. Nah, itu dulu di Surabaya itu juga dikemas dengan baik, tidak overcrowding, ya. Nah, kenapa begitu? Dan ini ditambahkan di sini di mana saja, misalnya beberapa dimasukkan sebagai satu ilustrasi bahwa ini loh yang lebih-lebih yang sesak sekali karena ini kan kaitannya dengan HAM, ya. Yang Siap, Prof. bersangkutan dijatuhi pidana menjadi napi. Ya, tapi kan harkatnya sebagai manusia ya bahwa dia diambil kebebasannya itu juga harus dibarengi dengan bagaimana eh, pelayanan Pak, bukan pelayanan, bagaimana pelindungan terhadap mereka. Karena mereka juga harus dilindungi haknya, mereka punya HAM ya, yang tadi sudah menjelaskan bahwa diatur di mana sih di konstitusi kita ya. Ya, Siap, Prof. ada ya mengenai HAM itu. Ya, jadi ditambahkan di situ beberapa hal mengenai realitanya di mana. Karena saudara menyebut rata-rata ya. Rata-rata itu kan abu-abu. Jadi berapa misalnya di Indonesia ini yang penuh sesak di mana misalnya. Sepanjang saudara bisa. Siap, Prof. Karena banyak sekali Siap, Prof. lapas ya. Kemudian Siap. apa ini menyangkut eh, konsep ya. Konsepnya belum muncul loh. Konsep eh, lapas itu apa? Kan disebutkan lapas itu apa, tujuannya untuk apa kan? Misalnya pembinaan dalam konteks apa? Yang ditaruh di lapas itu yang seperti apa? Napi yang bagaimana? Karena nanti di lapas itu ada napi-napi ya. Napi perempuan, laki sendiri, yang narkoba sendiri, yang bagian apa itu korupsi sendiri, kemudian bagian yang maaf mengenai berkaitan dengan overspell. Saudara tahu overspell bahasa Belanda ya, tapi ini bahasa Belanda hukum, bukan bukan apa eh, apa ini ngomong bahasa Belanda bukan, tapi bahasa Belanda hukum. Jadi itu apa ya orang maaf ini perkosaan yang sering memperkosa kayak gitu, ya itu disendirikan. Karena kalau enggak itu nanti dipukulin sesama napi. Nah, ini kan saya ada pengalaman di samping penelitian dulu juga beberapa kalapas yang menjadi bimbingan saya dulu sudah jadi dokter. Nah, itu Siap, Prof. disebutkan. Jadi konsep-konsepnya ditambahkan. Karena kan saudara di pendekatan itu menggunakan pendekatan konseptual. Ya, Siap, Prof. Siap. konsep-konsep yang penting nggak dimasukkan, ya ini kan repot. Ya, Siap, Prof. Saya tambahkan, Prof. ya, amnesti itu apa, pemasyarakatan itu apa, eh, kemudian lembaga pemasyarakatan itu apa, lalu eh, kemanusiaan itu apa. Kan tadi tujuan pustaka tadi toh. Ya, tapi nggak muncul di sini. Siap, Prof. Ya, itu juga Siap, Prof. harus ditambahkan. Kemudian istilah yang saudara gunakan mengenai overcrowding. Ya, overcrowding itu kan kelebihan beban ya. Siap, Prof. Ya, jadi Siap. Betul, Prof. apa menggunakan istilah overcrowding dalam bahasa Inggris atau ada istilah bahasa Indonesia yang baku mengenai itu. Nanti Siap, Prof. dicari ya. Siap, Jadi Prof. kalau ada bahasa Inggrisnya, eh, lebih baik di bahasa Indonesia kan dulu, kemudian bahasa Indonesianya dulu, kemudian dalam kurung overcrowding. Ya, saran Siap, ini. Prof. Siap. Kemudian di rumusan masalah. Di rumusan masalah ini masih masih juga eh, masukan.
Itu di nomor dua saja. Kalau nomor satu tidak apa-apa saya, boleh saja. Nomor dua itu bagaimana seharusnya. Nah, Halo, bisa Siap, Prof. didengar? Siap, Prof. Terdengar, Prof. Halo, Joni. Terdengar, Prof. Oh iya. Siap, Prof. Jadi bagaimana seharusnya pengaturan hukum? Ya. Nggak usah dikasih seharusnya bagaimana pengaturan hukum. Karena aturan itu mesti mengharuskan. Aturan, norma, isinya aturan itu norma. Norma itu mengharuskan, memerintahkan, mewajibkan, membebankan. Lah itu norma. Jadi nggak usah disebut pasti mengharuskan. Ya, Siap, Prof. bagaimana pengaturan hukum, apalagi hukum ya, pemberian amnesti terhadap napi sebagai solusi ya, sebagai jalan keluar apa sebagai Solusi, upaya Prof. solusi itu bahasa Indonesia. Iya, Prof. Ya nanti bagaimana dicek ya. seharusnya Oh, pengaturan siap, Prof. Siap. pengaturan tentang Boleh solusi Siap, Prof. kalau memang bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian eh, berkaitan dengan eh, tadi ada pendekatan komparasi. Kalau ada pendekatan komparasi, Joni menyebut tentang beberapa negara. Dan negara mana disebut kan belum ada, ya toh? Maunya Siap, kemana? Prof. Rencana mau cari di referensi di hukum yang ada di Belanda, Prof. Mungkin di sana Belanda ya. pernah diberlakukan amnesti dan bagaimana penggunaannya dan implikasinya di sana bagaimana, Prof. Mungkin itu bisa Ya, jadi tambahan referensi bagi ya, saya, Prof. baik. Kemudian di pendekatan eh, perundang-undangan, statute approach, itu ya jangan cuma undang-undang dasar sama undang-undang darurat aja, ndak di KUHP ada, di undang-undang Mahkamah Agung ada. Nanti di apa dicek di situ. Karena kalau misalnya kita melihat pada tingkatan upaya hukum ya, mulai pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada tingkat apa kasasi, ya, kemudian presiden gerasi, dan gerasi sejajar dengan amnesti ya di Undang-Undang Dasar Siap, ya. Prof. Ada Siap. beberapa aturan hukum yang ada yang harus saudara masukkan di sini. Itu kalau apa pendekatan peraturan perundang-undangan, statute approach. Nah, kemudian eh, masih berkaitan dengan amnesti ini, untuk penyelesaian amnesti ini, saudara menggunakan beberapa teori. Ada teori keadilan, ada teori kemanusiaan, kemudian ada sistem peradilan, tinjauannya ada pemasyarakatan dan ada amnesti. Kok mbok jangan teori kemanusiaan, teori tentang HAM gitu, ya. Langsung ya. Oh, siap. Siap, Prof. Siap, Prof. Aja Siap. siap dong, wong yang ini yang nulis kamu kemanusiaan kok. Kalau HAM kenapa? Kalau kalau Siap. kemanusiaan kenapa gitu loh, Mas? Kalau saya Siap, Prof. saran saya HAM, teori tentang HAM ya. Karena itu diatur hidup manusia mempunyai hak untuk hidup sehat, manusia mempunyai hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang apa bebas, lingkungan yang sehat, lingkungan yang mendukung kesehatan. Kemudian juga berkaitan dengan apa eh penyakit ya. Itu kan di situ ada penyakit-penyakit dan itu menjadi kewajiban pemerintah. Yang sekarang saja kita habis pandemi, kita masih pakai masker. Saya ke kantor meskipun sudah tidak ada apa-apa pakai masker. Banyak orang pakai masker karena katanya ada pilek-pilek lagi ya. Nah itu bayangkan kalau kalau di lapas itu seperti itu berjubel. Saya sendiri sudah pernah ya melihat ketika menjadi ahli itu beberapa kasus. Ya, tapi yang saya kunjungi bukan yang berjubel karena kebetulan ya berkaitan dengan pejabat-pejabat karena menyangkut wewenang ya, jadi nggak sedih kalau kita ke masyarakat biasa yang mencuri, ya toh, membunuh
ya, memperkosa, enggak seperti itu. Jadi ada memang tempatnya juga agak berlainan. Nah, ini beberapa masukan. Nah, kemudian juga ini ya, rujukannya ditambah ya, Mas. Tadi kan saya menambahkan mengenai itu apa aturan hukum ya. Kemudian kalau apa beberapa negara menjadi menjadi apa perbandingan ya, itu ada juga nanti rujukannya ditambahkan di situ ya. Siap, Prof. Siap, Juga dengan teori-teori itu berkaitan dengan HAM misalnya. Rujukan tentang HAM itu apa misalnya? Itu ada bukunya Profesor Jemli, ada bukunya Profesor Bakir Manan, banyak Profesor Sri Sumantri, ya orang Indonesia, saudara kan John Rawls, ya toh, Aristoteles kan gitu. Dari siap, S1, Prof. S2, S3 itu namanya Aristoteles lo gak wis-wis. Boleh, Siap, Prof. pada ada tambahnya itu misalnya kita melihat di jadi kan ada nanti non diskriminasi ya yang Siap, Prof. saudara tulis. Itu ada Siap. tulisan dari Anthony D'Amato. Anthony D'Amato itu membahas tentang justice, keadilan. Yang dia membedakan antara eh, yang adil dan tidak adil itu apa pembedanya. Dia menyebutkan di situ. Orang kalau kondisinya tidak sama ya harus diperlakukan secara tidak sama. Dalam kondisi yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Kalau sama diperlakukan secara sama pula itu yang adil menurut Anthony D'Amato. Ya, nanti dicari. Ada kok. eh ya itu kalau di UTM ada Prof Yudi itu punya tuh, dari UNER. Ya. Nah Siap, kemudian Prof. dari sini saya ingin bertanya, Siap, Prof. tanya sedikit ya. Siap. eh Kenapa saudara tertarik untuk membahas ini? Dan orang ngomong napi itu kan susah loh. Siap, Prof. Kok tertarik di situ? Apa? Siap, Prof. Izin, Prof. Izin menjawab. Yang pertama, saya tertarik di sini karena saya secara pribadi memang bekerja di rutan, Prof. Jadi setiap Oh, hari saya sudah melihat bagaimana narapidana, kondisinya bagaimana, ketidakmampuan kita sebagai unit pelaksana teknis di bawah bagaimana untuk menampung mereka yang begitu banyaknya. Kita juga tidak bisa langsung semena-mena mengeluarkan mereka, tidak bisa seperti itu kan, Prof. Jadi saya merasa ada satu hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemasyarakatan kita ini. Kira-kira bagaimana? Dan pada beberapa bulan lalu saya mendengar berita menarik dari pemerintah kita, Prabowo terutama yang menginisiasi bahwa beliau ingin memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana sekaligus untuk mengurangi overcrowding. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik bagi saya karena akan dengan instan lapas dan rutan itu akan mengurangi overcrowding. Tetapi yang jadi masalah eh, ada sistem hukum kita tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pengaturan terkait amnesti tersebut. Karena amnesti di Indonesia hanya diatur sebatas pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 54, di mana itu undang-undang itu dibuat pada dasarnya pada saat itu untuk memberikan amnesti kepada tahanan politik persengketaan antara Indonesia dengan Belanda pada saat itu. Jadi ini menjadi isu menarik bagi saya untuk diangkat ke penelitian. Saya ingin mencoba menganalisis bagaimana sih seharusnya pengaturan terkait amnesti ini dan bagaimana kiranya bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi overcrowding di lapas dan rutan. Seperti itu, Bro. baik. Saya tarik dua pertanyaan ya dari penjelasan Mas Joni. Ya, Bro. Pertama, overcrowded, overcrowding, sorry. Jadi itu menumbuhkan ya permasalahan-permasalahan yang sangat serius, pertengkaran, penyiksaan, gitu, Betul, Bro. kekerasan, perkosaan ada juga, gitu, pengawasan kurang. Bagaimana ngawasnya orang segitu banyak, gitu. Betul, Nah, Bro. ini yang kondisi yang demikian ini benar-benar melanggar HAM, benar-benar melanggar HAM, gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Saudara
ibaratnya, saya ibaratkan saudara sebagai pejabat. Nah, gimana cara saudara Ya, mengakhiri ini? Setidaknya mengurangi lah. Karena memang ya tempatnya bekerja saudara misalnya di Sumeneb, Sumeneb. Bekerja di Surabaya misalnya seperti itu. Kan nggak bisa kemana-mana karena institusinya sudah tertentu seperti itu. Kebetulan Siap, Prof. saudara menjelaskan bahwa itu overcrowding-nya luar biasa. Gimana mengurangi itu kalau saudara sebagai pejabat yang berwenang? Siap, Prof. Kalau seandainya saya diposisikan sebagai kepala lapas ataupun kepala rutan, saya punya sebagai kepala lapas saya punya satu solusi, Prof. Tapi jika sebagai kepala pemerintahan saya punya dua solusi. Solusi yang pertama, saya sebagai kepala lapas, saya akan meningkatkan pembinaan narapidana, terutama di bidang kemandirian dan kepribadian, Prof. Dalam eh, untuk meningkatkan produktivitas warga binaan, Prof. Saya akan membuka lapas terbuka, Bro. Saya akan mengalihkan lahan yang ada di sebagian lapas lapas saya untuk dijadikan sebagai lapas terbuka, Bro. Jadi di lapas terbuka mereka tidak digambarkan sebagai narapidana yang dikurung dalam sebuah sel, tapi mereka bekerja sebagaimana orang bekerja di luar. Jadi mereka akan mendapat gaji, mendapat pelatihan, mendapat semua penambahan skill di situ, Bro. Eh, Jadi Mas, saya sebentar saya potong. Saya ya, Bro. ingatkan untuk napi dengan hukuman berat loh ya, dengan Oh, kejahatan siap. berat loh. Apa bisa Oh, saudara dengan solusi siap, Bro. saudara dikerjakan di luar dikasih gaji? Waduh, terlalu idealis kali ya Siap, dan Bro. terlalu berbahaya itu. Mungkin Siap, seperti Bro. itu. Gimana kalau ini? Siap, Bro. Kalau selama ini pengaturan terkait dengan napi extraordinary crime, napi pada terus kejahatan luar biasa di kita itu menggunakan eh, pendekatan yang cukup berbeda dengan napi yang lain, bro. Ada yaitu memakai PP 99 tahun 2012, di mana napi misalnya napi koruptor, napi narkoba di atas 5 tahun, napi human trafficking, napi terorisme, proses pembinaannya itu berbeda dengan di napi-napi yang lain, bro. Jadi Artinya tidak semuanya ya, tertentu tidak ya. semuanya, bro. Ada Jadi beberapa hal yang perlu dipikirkan. siap. Jadi proses pembinaannya pun berbeda, Prof. Karena mereka punya sedikit treatment khusus dari kami ketika berhadapan dengan napi-napi yang khusus seperti itu, Prof. Begitu, Prof. Ya, kemudian yang kedua, ini ya menarik ya. Pak Presiden mau membebaskan sekian puluh ribu, memberikan amnesti sekian puluh ribu. Kan jarang ini. Biasanya kan paling-paling berapa ya? 100 ribu orang. Ini kan 40 ribu loh. Padahal kalau di dalam hukum kita, ini kan ada beberapa tahapan. Misalnya sudah menjalani penghukuman 75% atau 80% ya tak? Tinggal sisanya tinggal sedikit. Kemudian berkelakuan baik. Itu masa kalau 40 ribu itu gimana? Ini nggak gampang loh. Menurut saudara gimana yang sudah berkecimpung di dunia lapas ini? Siap, Prof. Apa mudah itu? Ya memang kebijakan sih tidak apa, tapi ya dalam dalam realitanya kan kita harus mempunyai ide tertentu dan memang di aturan di KUHAP sini nggak begitu loh. Nanti dilihat. Siap, Prof. Untuk kebijakan pemerintah terkait amnesti memberikan kepada 44.000 narapidana, saya setuju, Prof. Tapi ada tanda Ya, kutip bahwa tidak boleh amnesti itu diberikan kepada narapidana secara general langsung. Tapi ada beberapa pilihan. Kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Misalnya, Bro, saya setuju kalau amnesti itu diberikan kepada narapidana tindak pidana ringan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan restoratif justice, narapidana yang sudah lansia di atas 70 tahun sudah tidak maksimal untuk dilakukan pembinaan di rutan dan lapas, narapidana yang sudah sakit-sakitan, narapidana misalnya tahan politik tapi tidak menggunakan senpi seperti itu, bro. Orang yang mengemukakan pendapat di muka umum, mungkin saya setuju ketika amnesti itu diberikan kepada narapidana seperti yang saya sebutkan tadi, bro. Tidak secara keseluruhan menyeluruh kepada
random aja gitu milihnya, Bro. Seperti Ya, itu, Bro. ya, itu yang saya mau cari jawaban dari saudara, karena tidak semua bisa diamnestikan loh ya. Hanya untuk Ya, Bro. kejahatan ringan dengan pidana yang sudah dilalui berapa persen dari, dan tinggal sisanya tinggal mungkin eh, berapa persen saja, sedikit saja, ya sudah diamnestikan nggak apa-apa. Dan juga mungkin eh, alasan-alasan yang rasional dan berkaitan dengan HAM penuh itu, misalnya sudah Siap, lanjut Bro. usia kayak gitu, kan banyak toh, yaitu Siap, Bro. Banyak, Bro. mudah-mudahan ini diperhatikan betul. Itu nanti dimasukkan ya di dalam Siap, Bro. apa apa penulisan tesisnya, karena bagus itu idemu itu, dengan ada Siap, kenyataan Bro. begini, dengan ada kebijakan begini, saudara yang yang bergelut di lapas ini tahu situasinya, tahu kesulitannya, ini harus mempunyai solusi-solusi yang baik ya. Siap, Itu Bro. yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Prof. Heru, mungkin sementara itu Ini yang Prof, saya ini tanyakan. Mas Tegun. Selanjutnya mohon pada Bapak Saifur, Dr. Saifur Rahman, monggo silakan. Terima kasih, Prof. Ih, Oke, ya, eh, Mas Joni, Siap, Bro. pertama saya mengucapkan selamat ya, kamu sudah masuk tahapan di eh, proposal, Siap, Bapak. Terima kasih, proposal Pak. tesis gitu ya. Jadi Siap. kayaknya ini eh, apa seangkatan saudara itu baru saudara ya, teman-teman yang lain mudah-mudahan eh, saudara bisa menjadi penyemangat bagi teman-temannya yang lain. Jadi Siap, dan Bapak. apresiasi atas capaian akademik ini sampai pada tahapan ini, gitu ya. Oke. eh Tadi masukan telah banyak ya disampaikan oleh Tati. Terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan bagus tadi. Saya hanya menambah beberapa pertanyaan eh, ah, untuk saudara apa ya mungkin bisa dijawab. eh ini kan masih apa masih tataran kebijakan ya, masih rencana ya amnesti eh, kepada narapidana nih. Siap, Bapak. Praktik sampai saat ini belum ada ya. Untuk amnesti sebenarnya ada, Bapak. Tahun 2019, Presiden Jokowi, Bapak. Oh pernah ya. Pernah ada, Bapak. Jadi, Prakteknya ada ya. ada, Bapak. Nah, nanti kalau memang pernah ada, tolong nanti di eh, apa namanya itu dimasukkan juga di di pendahuluan, gitu, anu ya. Jadi bahwa di Indonesia pernah melakukan itu eh, apa, untuk tapi mungkin amnesti itu bukan tujuannya untuk ini ya, untuk apa kelebihan eh, yang dimaksud tadi yang sudah eh, bukan untuk apa namanya kelebihan kapasitas itu bukan dalam rangka eh, itu ya mungkin Betul. karena karena kasus politik yang sengketa politik kan begitu yang pernah terjadi ya. Ya. Betul, Bapak. Eh, jadi pernah ada ya. Oke. Pernah ada, Terus Bapak. apakah kelebihan kapasitas ini, konsep kelebihan amnesti untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan ini menurut saudara kira-kira apakah ini solusi yang terbaik dibanding dengan cara-cara yang lain? Umpamanya kan ada tuh apa biasanya remisi ya, remisi yang apa tiap tahun itu ya, remisi atau Betul, Bapak. apa
pengurangan masa pidana gitu ya. Biasanya kan Betul, tiap 17-an itu kan ada itu. Itu kan betul, Bang. merupakan salah satu cara kan gitu ya. Betul, Bang. Nah, itu eh, kalau kira-kira dibandingkan itu eh, apa kebijakan itu lebih bagus mana antara amnesti dengan yang remisi atau pengurangan eh, masa pidana itu kan ada dengan kebijakan itu. Tapi itu tentunya dengan beberapa kriteria tadi yang sudah disebut itu ya, bagus yang kriterianya itu. Kira-kira bagaimana menurut saudara? Apa Siap, Bang. kelebihannya eh, kalau kita pakai kebijakan amnesti daripada eh, apa, remisi dan eh, ini eh, pengurangan masa pidana? Kalau remisi itu kan memang ada aturannya ya, ada ya, dan ada peraturan Ada, Bapak. pelaksananya ada dan real itu tiap tahun ada ya. Eh, sedangkan amnesti ini belum ya, apa namanya, Mm-mm. walaupun pernah tapi belum ada aturannya. Saudara kan kesulitan masih di undang-undang darurat, terus belum itu. Walaupun itu ada di KUHP ada juga aturannya, kemudian di apa peraturan Mahkamah Agung dan itu. Siap, Bapak. Gimana menurut saudara? Saya Bapak mohon izin menjawab. Terkait dengan terkait dengan remisi, reintegrasi, dan gerasi dan semacamnya, Bapak. Selama ini kita sudah mengupayakan itu, Bapak. Jadi kita upayakan remisi itu tidak hanya remisi 17 Agustus, tapi ada remisi dasawarsa yang setiap 5 tahun, 10 tahun sekali diberikan kepada narapidana. Ada remisi khusus hari raya, di mana diberikan raya, setiap hari raya narapidana itu masing-masing, Bapak. Ada juga remisi bagi yang donor, itu juga diberikan, Bapak. Tetapi pada kenyataannya, walaupun itu sudah kita berikan setiap tahun, sudah kita penuhi haknya setiap periodenya, angka overcrowding itu tetap meningkat, Bapak. Dari tahun ke tahun ini tetap meningkat, Bapak. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan program-program reintegrasi sosial yang telah ada, Bapak. Saya setuju dengan pemberian amnesti ini karena akan secara instan langsung akan mengangkat angka overcrowding itu, Bapak. Jadi asalkan amnesti ini diberikan secara tepat sasaran bagi klasifikasi narapidana yang saya sebutkan tadi, Bapak, saya sangat mendukung itu akan bisa memberikan solusi bagi masalah overcrowding di Indonesia, Bapak. Karena remisi pun itu jumlahnya pengurangannya setiap tahun itu hanya 1 bulan, bisa naik 15 hari setiap tahunnya, naik ke sampai maksimal itu pun 6 bulan, Bapak. Jadi maka akan tetap berlanjut, Bapak, overcrowding. Selama ini yang saya lihat datanya di FDP Publik di pemasyarakatan kita, Bapak, angka overcrowding ini tetap naik, Bapak. Jadi kita di pemasyarakatan serba salah. Kita tidak bisa menolak narapidana itu untuk masuk ke lapas. Maka daripada itu, kita harus mencari solusi yang lebih relevan dengan zaman sekarang, Bapak. Mungkin amnesti bisa menjadi solusi yang langsung instan, bisa mengangkat angka overcrowding itu, Bapak. Daripada kita hanya mengandalkan remisi dan integrasi sosial, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan semacamnya seperti itu. Terima kasih, Bapak. Itu ya. Jadi kalau yang lainnya itu apa hanya parsial ya. Jadi Siap, Bapak. eh, kalau amnesti ini bisa eh, berdampak ya. Jadi eh, langsung gitu ya. Karena eh, oke. Jadi eh, gini. Tadi saudara apa membahas juga di sistem pemidanaan gitu ya. Siap, Bapak. Kan begitu. Eh, atau apa namanya, karena kita itu menganut konsep pakai pendekatan ya, pakai pendekatan pemidanaan. Jadi saya pernah juga ke ini masuk ke tahanan di ruang tahanan di ini di mana
di Polres itu sangat sangat berdesakan sekali, bahkan itu nggak manusiawi ya gitu ya. Itu belum masih apa istilahnya masih titipan ya sebelum sebelum Siap. ke lapas itu ada di itu memang apa kapasitasnya itu memang sangat berlebihan anunya tidak sesuai dengan apa, tempat yang tersedia. Bagaimana kalau itu apa namanya pendekatannya bukan pendekatan apa eh, apa pemidanaan mungkin ya pakai pendekatan terutama yang saya lihat yang di Polres itu eh, khusus kasus-kasus narkoba ya kasus narkoba itu kebetulan eh, kan memang di Sumeneb tuh tinggi ya lebih dari 50 berapa lima Betul, Bang. 57% katanya ya itu Betul, kasus Bang. narkoba dan itu eh, apa eh, semua pakai pendekatan ini pidana sehingga langsung masuk semua itu. Seandainya pakai pendekatan mungkin ya pakai pendekatan eh, apa kesehatan gitu ya. Jadi kalau memang itu apa korban, kadang-kadang kan ada yang dari pihak korban, eh, Betul, Bang. pihak korban yang pemakai yang baru pertama kali itu ya. Terus kemudian itu eh, langsung dipidana. Kalau apa? Kalau direhabilitasi, mau direhab mungkin ya ada eh, itu kan lebih baik. Gimana? Soalnya kan apa kasus eh, narkoba itu sudah masuk ke pesantren. Kan kemarin itu ada kasus eh, eh, apa ada penghafal Al-Quran justru ya itu dikasih apa namanya sama temannya dikasih obat itu coba ini kalau kamu kepingin kuat menghafal ini dicoba akhirnya ketangkep dan itu apa ada di ini eh, di Polres ya kemarin dan eh, kebetulan di Wiraraja itu kan ada rumah restorasi justice ya kita pakai pendekatan itu berhasil gitu ya dan itu mungkin tapi itu kecil kira-kira kalau apa kan solusi yang kayak gitu modelnya apa jadi bukan hanya satu-satunya pendekatan pakai pemidanaan pakai pendekatan kesehatan gitu ya diobatin terus kemudian apa direhabilitasi terus kemudian ya pakai pendekatan eh, ya kayak eh, restorasi justice ini kan mungkin bisa mengurangi gitu ya eh, dari kasus kelebihan kapasitas itu. Terus saya tertarik dengan apa usulan dari saudara itu. Kebetulan rumah saya di apa berdekatan dengan lapas gitu ya. Dulu saya masih kecil itu sangat apa namanya lahannya eh, lapas di Pamekasan itu gitu ya di luar LP lahannya luas sekali dan itu dimanfaatkan untuk pertanian lahan-lahan pertanian. Jadi apa biasanya bagi napi yang apa hampir selesai menjalani masa itu masa hukuman dia ada masa apa bersosialisasi di masyarakat itu dipekerjakan di luar ini di luar eh, apa lapas gitu ya jadi ada ada rumah-rumahan kecil gitu ya dia bisa bertani ber eh, apa berternak itu bagus itu saya lihat waktu apa
Waktu saya kecil tuh ngelihat, tapi sekarang udah gak ada itu. Atau memang sudah dilarang yang kayak gitu itu anunya ya. Oh, tapi bagi eh, apa narapidana yang ini ya memang ya apa eh, yang bukan berat, bukan bukan hukuman yang berat, yang ringan itu mungkin ya. Nah, terus kemudian dulu pernah juga dipekerjakan di di rumah-rumah karyawannya itu ya. Dulu saya lihat di apa eh, karena rumah saya itu ber, bertetanggahan dengan rumah dinas LP gitu ya. Itu rata-rata pegawai LP itu di rumahnya itu mempekerjakan para napi gitu. Sekarang udah gak ada lagi ya kayak gitu tuh. Ya. Itu memang ada kebijakan larangan atau bagaimana tuh Mas? Ya, Bapak. Saya kira itu dulu coba Pak, ya. mohon izin menjawab, Bapak. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan pendekatan sistem peradilan pidana kita lebih ke arah ke pemidanaan seseorang gitu, Bapak. Kalau saya setuju sebenarnya konsep ultimum remedium, Bapak. Jadi konsep pemidanaan itu harus menjadi jalan terakhir bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu, eh, restoratif justice dan rehab bagi pelaku tindak pidana narkotika memang itu merupakan pilihan yang terbaik untuk saat ini, Bapak. Jadi kita bisa asumsikan bahwa lapas kita itu 50% itu adalah narapidana narkotika, Bapak. Jadi apabila itu sebagian direhab, maka angka yang 50% itu bisa langsung turun secara signifikan karena memang realitanya bahwa saya juga kurang mengerti karena prakteknya ini di kepolisian bahwa jadi proses dia kenapa tidak direhabilitasi, saya sebagai petugas pemasyarakatan di lapas juga kurang mengerti kenapa nggak direhab aja, kenapa harus dipidana begitu ya. Mungkin saya berpikir ya karena kita tidak ada rehab yang kurs- fasilitas rehab di sini kurang memadai, mungkin seperti itu, atau mungkin ada hal-hal lain, faktor-faktor lain saya juga kurang mengerti terkait kenapa eh, pelaku tindak pidana itu tidak direhab saja. Kenapa langsung dipidanakan ke rutan? Padahal pasalnya juga ya sebagai pengguna narkoba. Bahkan ada satu kasus di rutan sana itu dia baru pertama kali mengedarkan obat-obatan. Itu pun obat yang biasanya dijual di apotek. Itu ada. Tapi dia mengedarkan di luar secara ilegal begitu kata kata kepolisian. Kenapa nggak diselesaikan secara yang lebih manusiawi saja, tidak dipidana? Kan mungkin kalau seandainya eh, memang permasalahan overcrowding ini tidak bisa kita selesaikan oleh petugas pemasyarakatan sendiri, Bapak. Jadi harus ada koordinasi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian dan kejaksaan. Maka saya sangat setuju apabila restoratif justice dan peningkatan rehabilitasi kepada eh, pengguna narkotika itu lebih diprioritaskan daripada proses pemidanaan. Karena jika itu dilakukan, itu akan langsung menurunkan secara signifikan angka overcrowding. Jadi saya setuju apabila yang kasus tindak pidana yang bisa diselesaikan secara restoratif justice lebih baik diselesaikan secara restoratif justice. Dan kasus narkotika yang ringan itu bisa diselesaikan dengan proses rehabilitasi saja. Maka itu akan sangat berpengaruh pada kondisi overcrowding di lapas dan rutan. Karena kita juga saya sebagai petugas pemasyarakatan dan seluruh petugas pemasyarakatan di Indonesia, kita hanya menerima. Jadi tidak bisa menginisiasi proses di sebelum itu, Bapak. Dan untuk tadi narapidana asimilasi, Bapak, yang masuk Bapak, asimilasi tadi, sebenarnya proses asimilasi itu kita tetap ada sekarang. Cuman karena aturannya diperketat, maka proses asimilasi itu lebih sedikit daripada dulu, Bapak. Jadi gambarnya seperti ini, Bapak. Dulu itu narapidana pada umumnya kasusnya adalah pencurian, pembunuhan, dan kasus tindak pidana umum lainnya. Kalau sekarang lebih mayoritas tindak pidana narkotika. Sedangkan di peraturan pemerintah kita
narapidana narkotika itu tidak diperkenankan untuk dipekerjakan di luar Bapak. Makanya mungkin mungkin karena itu, jadi Bapak sekarang sudah jarang melihat narapidana yang kerja di luar. Karena ya mayoritas kita sudah narapidananya narkotika, di aturan juga tidak diperkenankan untuk keluar. Seperti itu Bapak. Oke, saya kira dari saya cukup, Prof. Ye, Prof, terima kasih. saya Dalam, Prof Hero mohon izin, eh, saya boleh masuk sedikit saja, Prof. monggo, monggo, silahkan, silahkan, Prof. Mumpung nyambung dengan Pak Dr. Saiful Ya, Rahman. Ye, Mas Joni, Siap, tadi Prof. menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Saiful Rahman itu mengenai kemungkinan pilihan-pilihan amnesti, kemudian apa hukuman bersyarat, lalu remisi. Jadi kalau amnesti kan ada persyaratan yang macam-macam itu, tidak semua boleh. Kan katanya kan solusi untuk overcrowdingnya lapas. Nah, kalau hukuman Siap, Prof. bersyarat ini kan dikurangi. Tapi kalau Siap, Prof. apa ini kalau remisi ya pengurangan hukuman bersyarat kan ada persyaratannya dan ini perlu pengawasan. Dibebaskan bersyarat tapi perlu pengawasan. Ini juga masalah. Siapa yang akan Betul, Prof. mengawasi? Sanggupkah pegawai lapas? Ya toh? Ini Betul, Prof. permasalahan. Ini yang perlu di apa? Diberikan satu bagan yang untuk membedakan satu sama lain. Mana yang perlu ditambahkan? Apakah amnesti ini dengan beberapa karakter tadi, kemudian ditambahkan dengan hukuman bersyarat digalakkan, kemudian juga berkaitan dengan apa remisi yang sudah biasa dilakukan setiap tahun. Itu masukan saya yang pertama. Kemudian dalam konteks ini eh, pembinaan ya Mas. Siap, Pembinaan Prof. itu eh, juga harus hati-hati. Karena ini kalau dibina harus ada pengawasan. Itu juga harus dimasukkan dalam tesis ini. Semoga ini menjadi masukan yang sangat berarti karena Mas Joni ini kan bekerja di lapas. Nah, kemudian juga masukan saya yang ketiga ini berkaitan dengan amnesti tadi. Ada sebuah buku bagus ya. Itu ditulis oleh Siap, Prof. Profesor Sahitapi almarhum, ya, guru Siap, besar Prof. kami, senior kami, guru suhu saya, ya. Jadi kamu ya yang suhu itu, ya. Siap, Prof. Nah ini beliau menulis tentang selamat tinggal pidana mati. Nah, di situ di dalamnya ada amnesti-amnesti. Jadi diberikan amnesti. Nah, kalau pidana mati kan berat. Nah, alasannya apa? Di situ ada. Siap, Prof. Tidak perlu diberikan pada hukuman yang memang napi dengan hukuman yang berat. Tadi kan kita sudah sepakat itu ya di dalam diskusi-diskusi kita. Coba ini Siap, Prof. dicari di Fakultas Hukum Uner ada ini. Beliaunya menulis itu. Aslinya bukunya eh, Goodbye Death Penalty diterjemahkan oleh beliau. Ya, ini saja masukan saya. Matur nuwun Prof. Vero. ye, sami-sami, monggo. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Masukannya, Prof. Baik, sekarang saya Siap, ya Prof. masukan-masukan pertanyaan-pertanyaan dari Prof. Tati maupun Bapak Dr. Saiful Rahman itu sangat membantu saudara. Permasalahannya yang saya tanyakan itu kan saudara ingin mengangkat karena pasti ada latar belakang, ya kan? Siap, Prof. Siap, Dalam Prof. latar belakang saudara mengatakan isu hukumnya itu kabur. Kabur atau Siap, Prof. tidak diatur? Nah, ini permasalahan kabur. Kalau kabur itu bagaimana menjadi tidak kabur, itu seorang ahli hukum memang demikian. Ya. Tetapi Siap, kalau Prof. tidak ada, bagaimana menjadi ada? Siap, Prof. Itu kira-kira apa? Dulu. Siap, Prof. Izin, Prof. Saya juga kemarin sempat bingung terkait itu, Prof. Karena saya lihat ternyata di undang-undang darurat itu, Prof, ada yang membahas bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang hanya berlaku pada satu kali saja, Prof. Hanya Kenapa? berlaku secara ending. Undang-undang tersebut berlaku hanya satu kali saja, Prof. Pada case tersebut, Prof. Ya,
Jadi saya memang bingung di situ, Prof. Ini kalau undang-undang ini sudah tidak berlaku, memang tidak berlaku, mungkin ini lebih baik saya lebih ke kekosongan hukum daripada kegaburan hukum, Prof. Nah, tuh. Tapi ada juga yang ada pada di penelitian sebelumnya, Prof, saya melihat masih ada aja yang membahas tentang undang-undang ini, Prof. Apa ini masih berlaku? Saya jujur bingung di situ, Prof. Begitu, Prof. Nah, Mungkin masukannya, Prof, terkait itu, Prof. bentar, masih belum, ini masih banyak. Saya, Prof. Coba lagi. Amnesti itu hanya digunakan untuk persengketaan atau narapidana dalam sengketa politik. Betul? Betul, Prof. Nah, Betul. bagaimana saudara mengubah dari apa yang namanya persengketaan politik menjadi selain itu? Kan begitu inginnya. Ya, Prof. Kira dalam pemikiran saudara tidak akan pernah lepas dari karakter amnesti yang dimaksudkan di dalam pemikiran persengketaan politik. Mengapa saudara tidak mengambil kira-kiranya didukung oleh suatu prinsip? Tadi sudah diberikan masukan sama Bapak dan Prof tadi. Karena bagaimanapun juga pengaturan ke depan, artinya pengaturan yang dimaksudkan nanti, itu kan tidak pernah lepas dari nilai-nilai atau prinsip lah. Tadi kalau dikemukakan terkait dengan keadilan. Kemudian terkait pula dengan kemanusiaan. Tetapi awal, kenapa kok ada lembaga pemasyarakatan? Kalau yang dulu kan bukan lembaga pemasyarakatan. Dulu apa namanya? Penjara, Penjara, Prof. penjara. Penjara. Penjara, Prof. Jadi lembaga. Berarti di situ ada suatu nilai. Nilai apa? Nilai kemanusiaan. Jadi digodok demikian rupa. Tetapi ingat, kalau menurut saya rasanya kok hanya karena overcrowding, ya. Nah itu kan memang kesalahan kalau overcrowding itu kan kesalahan dari pemerintah. Mengapa? Kenapa kok membuatnya sedikit? Anu apa? Setidak-tidaknya tidak luas gitu kan? Tadi Pak Dr. Saiful, lah, coba itu kan ada yang namanya untuk bertani dan lain sebagainya. Sehingga nantinya akan membutuhkan tenaga-tenaga. Apa yang dimasukkan? Negara itu punya tanah kok, iya Ya, kan? Prof. Betul, Wah, Prof. bangunan itu nanti akan diinikan. Kasus hal-hal itu karena apa? Korupsi. Korupsi banget Betul, itu, Prof. Betul, Prof. ya kan? Coba aja kalau kita secara jujur, Mas, ya. Ada yang sudah ditahan atau dihukum di lapas. Iso metu, iso nyolong kok. Ya, iya Betul, kan? Prof. Iya. Dia Ya. sudah apa ya, dihukuman, dia masih bisa keliling tuh ke luar negeri, terus dilihat itu siapa itu yang ketemu, ya siapa itu yang ketemu di yang terkait dengan, Gayus, Prof. Pajak. nah di situ apa itu tidak berarti terkait dengan sistemnya. Nah ya opo itu salah, Ya, Prof. karena bagaimanapun juga inti apa yang ingin saudara itu dikupas sedalam-dalamnya. Tapi hanya satu hal, why kok amnesti? Berarti kan harus merubah dulu pengaturan-pengaturan tentang amnesti. Tindakan apa yang sekiranya atau tindak pidana apa yang bisa diamnesti? Coba narkoba. Meskipun itu umurnya 80, otaknya yang main. Dia punya ide-ide bagus ya apa caranya bisa bobol seperti coba. Sekarang lapisan apapun bisa terbobol. Jangankan orang yang tidak berpendidikan. Coba lihat DPR. Hah? Kan yang sampai kena narkoba, pemerintahan, bupati. Loh, ya apa? Semuanya itulah. Apa yang salah sebetulnya?
tidak bisa kita menyalahkan karena orang kalau disalahkan pasti tidak mau. Nah, ingat, kalau tetap amnesti secara penelusuran, makanya saya itu sebetulnya eh, Pak Saiful, kalau masalah metodologi yang terkait dengan pembahasan itu dijadikan bab berapa, tetapi menyangkut rumusan masalah satu, dua, tiga. Kalau kita berpikir apa supaya mahasiswa itu tahu apa itu kan dikupas di dalam permasalahan nomor satu tentunya. Kenapa amnesti itu dilakukan? Berarti kita tahu karakternya, perbuatan apa. Kan itu belum terpilih. Yang kedua, tadi saudara ada pendekatan kasus, case approach. Apa yang Betul, Bro. dilakukan dengan case approach? Karena amnesti itu sudah jadi tahanan, apa, narapidana. Adakah kemudian dari narapidana menjadi peninjauan kembali, toh? Seandainya mau dibebaskan. Berarti kan Siap, nggak nyambung. Joko Sembung naik ojek, siap, Bro. nggak nyambung, Jack. Tapi perbandingan hukum itu bagus. Ya, ingat kalau perbandingan hukum tadi Siap, kan Bro. ditanya sama Prof. Tati di mana? Oh di Belanda. Berarti satu terkait dengan sama-sama civil law. Tetapi Siap, Bro. kalau saudara ingin hanya melihat di negara tetangga, itu adalah keluarga sistem. Boleh, tapi ditekankan keluarga sistem itu hanya berkaitan dengan umpamanya terkait dengan supaya tidak crowding. Rasanya kok crowding itu rasanya kok ya apa ya? Kok malah ya nyata-nyata memang nggak benar. Nggak benar apanya? Nggak benar tata tata dalam sistem lembaga pemasyarakatan terkait dengan bangunan dan lain sebagainya. Coba saya tanya, apakah di dalam lembaga pemasyarakatan itu dibeda-bedakan ada kelasnya, lembaga pemasyarakatan kelas satu, kelas 2, kelas 3 ada nggak? Ada, Bro. Nah, Ada, Bro. nah, umpamanya sekarang yang umpamanya terkait tetap kepingin diamnesti. Kira-kira tadi sudah ditanya, sudah diinformasikan, ya, sudah ditambahkan. Yang tepat itu apa sebetulnya? Kena narapidana yang mana? Dan alasannya apa? Yang pertama, kasus tindak pidana ringan, Prof. Terus, Yang termasuk pengguna... pidana ringan itu apa? Itu kan dijelaskan. Siap, Bro. Tuh, Siap, pidana ringan tipikor, tipiring. Apa? Bukan itu toh? siap. Jadi alasan-alasannya itu harus tepat, Mas. Nah, inilah kalau cuma dua nantinya ya bagus, enggak apa-apa rumusan masalah. Tetapi mengaburkan menuju ke depannya itu loh. Itu kan merupakan suatu konsep yang itu bisa dikatakan menjadi S3 ya, Prof ya. Iya, bisa. Iya, memang. Tetapi ide saudara itu bagus sekali gitu loh. Ya. Tapi Siap, Bro. kira-kiranya why overcrowding itu dijadikan ide. Nah, padahal teori tentang itu sudah nampak-nampak gak nampak gitu. Teori kemanusiaan. Nah, teori-teori ini tidak serta-merta karena teori-teori dan prinsipnya tidak ada di sini ya. Teori-teori itu sebagai pisau analisis memangnya. Makanya judul rumusan masalah itu tidak lepas dari tinjauan pustaka. Karena alur pikir, oh ternyata mahasiswa ini sudah siap-siap pada saat posisi menganalisa, nah berargumentasi, itu bukunya Prof tadi itu. Tuh. Jadi tidak hanya sekedar meskipun ini proposal, tetapi kan ke depan.
Setidak-tidaknya sesudah diperbaiki, kemudian saudara sudah mulai membuat suatu rancangan. Rancangan apa? Rancangan yang namanya pembahasannya itu. Pembahasan itu tidak lepas dari rumusan masalah. Nah, secara kalau sudah rumusan masalah, ingat enggak? Satu isu hukum itu dibedah melalui sub-sub isu hukum. Saya yakin saudara itu bisa dan mampu kok. Karena cepat, Prof. Anu, Pak Saiful. Mas Joni ini cerdas. Dan jangan lupa, membaca buku itu penting. Bener. Makanya Prof. Katik memberikan ini loh buku ini loh, boleh ono buku ini loh cari ono. Karena memang dari buku itu kita bisa berkembang. Nah, kira-kiranya saya masukan-masukan dan pertanyaan. Apa yang menjadi kendala saudara? Ya, Prof. Ya, Terkait kendala yang saya alami pada penyusunan proposal ini, Prof. Seperti yang saya sebutkan tadi, Prof. Saya sempat kebingungan mengenai pemilihan isu hukumnya, Prof. Karena Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 54 tentang amnesti dan abolisi ini, Prof, ada yang membahas bahwa ini merupakan undang-undang yang bersifat embelik atau yang berlaku hanya pada Hmm. satu kali saja, begitu, Prof. Jadi memang tidak ada pencabutannya, Prof, tapi juga tidak berlaku pada saat ini, Prof. Saya juga bingung di situ, Prof. Atau itu mungkin sudah kalau tidak memang berlaku atau masih berlaku? ini, Prof, katanya berlaku hanya satu kali saja, Prof. Jadi dasarnya kemarin Bapak Jokowi memberikan amnesti itu langsung ke Undang-Undang Dasar, Prof, dan keluar Kepresnya, Prof, begitu, Prof. Kepres ada. Karena tidak, Prof. Kepres itu adalah amnestinya, Prof. Jadi amnesti itu berbentuk Kepres, Prof, putusan Presiden itu. Jadi pada 2019 lalu Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres tentang pemberian amnesti kepada saudari Baik Nuril, Prof. Gitu, Prof. Untuk undang-undangnya sekarang masih berbentuk rancangan, Prof. Jadi ada sekarang pernah masuk prolegnas tahun 2020 terkait dengan undang-undang amnesti, abolisi dan rehabilitasi, Prof. Jadi sampai saat ini terkait amnesti masih berupa rancangan undang-undang saja, Prof. Begitu, Bisa Prof. nggak mengambil itu Jadi apa untuk rancangan undang-undang tentang amnesti itu? Ya kita mengambil cara berpikirnya mau pembentuk undang-undang itu gimana? Apalagi kalau bisa membaca yang namanya eh, apa ya anuan akademis. naskah akademik, Prof. Naskah. Nah, itu Naskah akademik, Prof. naskah akademik. Mengapa amnesti itu mau dibentuk? Nah, saudara nanti tidak apa-apa kalau itu gitu loh. Tetapi kan masukan hanya perlambang bahwa naskah akademik itu penting karena di situ itu ada filosofinya, banyak prinsip yang nanti terkandung membantu saudara. Siap, Gitu Prof. ya, Prof ya. Ya, Pak. Saya coba-coba dianukan lagi sambil kita selalu nanti diskusi pembimbingan baik dari Pak Saiful, baik dari informasi atau masukan-masukan dari Prof Tati, nanti dari saya itu direnungkan. Nah, tujuan pembimbing itu kan untuk memberikan arahan, yaitu ya. Siap, Prof. Terus mungkin apalagi kalau itu penelusuran, Mas. Kalau penelusuran itu kan teori, teori gak ono goleki nang filsafat. Kan gitu, ya. Tidak hanya sekedar liberi apa ya istilah penelitian dalam arti cuman baca buku, tidak. Dalam sekali. Seorang filosof itu, wah baca terusan, ya kan? Dia menekuni hal itu. Kita pun juga berkeinginan. Hanya sekarang dengan adanya metode yang tepat ya, artinya mengalur arahkan sebagai ahli hukum. Tuh. Tapi seperti halnya tadi masukan dari Pak Saiful.
itu di mana letaknya? Yang terkait dengan manfaat. Sosiologinya itu masuk, ya. Tapi nantinya digodok menjadi sesuatu yang normal. Berarti kan prinsip itu. Nah, itu. Dah, apa kira-kira lagi yang belum jelas? Mungkin ditanyakan kepada Bapak Saiful, Prof. Tati. Yang tadi kira-kira kurang jelas. Masih ada waktu sedikit. Siap, siap, Prof. Mohon izin, mungkin tadi memperjelas yang Prof. Tati, Prof. Ada Ya, tambahan dari saya, Prof. Prof. Tati kerso nggih? Oh, nggih, nggih. Tambahan dari saya, oh, itu memadukan. Jadi kan ada amnesti, ada beberapa pilihan ya. Walaupun yang Siap, Prof. dibahas itu amnesti, tapi kan ada hukuman bersyarat, kemudian ada apa itu remisi. Semuanya menguntungkan untuk mengatasi overcrowding itu. Semuanya semuanya bermanfaat. Nah, itu mungkin diberikan eh, bahan apa bagian untuk pembanding ya, mana yang lebih menguntungkan sehingga nanti bisa temuannya nanti ya. Amnesti boleh tapi dengan beberapa karakteristik, beberapa reason nggak gitu loh. Ya, Mas Joni, itu Ya, supaya Siap, Prof. Siap. temuannya jelas bahwa lo ini membantu pemerintah. Amnesti boleh tapi nek 40.000 itu apa aja yang harus dilakukan karena ini apa eh terus yang groundennya jadi apa ya pengujiannya untuk ini boleh amnesti seperti itu loh jadi ada Siap, ada Prof. kriterianya ya itu Siap. yang Siap, Prof. tambahan dari saya tadi kemudian mungkin ini ya eh ada satu ya masukan saya menyangkut eh close ya nanti sih sebentar Siap, Prof. Prof Siap. ini hilang ini ya. Atau nanti kan bisa, Prof. ya ya eh, ya ya, untuk itu. Terus, yang latar belakang itu loh, Mas. Ya, Mas Joni, latar Siap, belakang siap, itu Prof. tidak usah berbicara masalah tujuan atau ke depan hasilnya. Tidak, karena itu kok sama anak saran barang. Penelitiannya belum kok sudah kalimat-kalimat itu enggak penting. Jadi, Oh, siap. ya, itu ya, paham ya. Siap, Prof. Siap, Jadi, Prof. Paham, Prof. semakin apa kriteria-kriteria yang ada itu why itu di dalam latar belakang nggak apa-apa sehingga paham banget Ya, kenapa memilih amnesti, kenapa tidak remisi, kenapa tidak itu. Nah itu. Nah, hanya siap, Prof. sekarang kendalanya kan karena sengketa politik itu kan. Siap. Siap. Itu. Yang oh tidak politik yang sekiranya bisa apa, monggo silakan. Saya kira itu ya, Prof. Prof, ketemu mumpung ketemu Prof, Dalam. mumpung ketemu. Iya, Em, Mas Joni tadi yang membahas tentang ini konsep ultimum remedium dalam pemidanaan. iya, Kalau Betul, Prof. hukum Ultimum pidana itu kan remedium. pidana itu kan sanksi pidana kan eh, apa Obat pil, obat terakhir. bukan Ya, yang lawan dari ultimum remedium itu loh. Jadi yang utama itu pidana itu di dalam hukum pidana. Tapi kalau ini pembinaan kan berarti pidananya menjadi ultimum remedium. Itu dibahas di sini, dimasukkan siap, supaya Prof. Siap. supaya Nanti saya nampak tambahkan, Prof. bahwa karena amnesti ini mengurangi itu, jadi sanksinya dikurangi kayak gitu, ya. Jadi Siap, Prof. Saya pidananya tambah. menjadi ultimum remedium. Nggih, Siap, Prof, Prof. matur nuwun. iya, sami-sami. Saya kira apakah perlu atau langsung kita nggih, Pak? Nggih, nggih, monggo. Sudah, Nggih. tadi juga sudah kita lihat masukannya juga sudah sangat banyak. Dia juga Ya, jawabnya bagus banget ya. nggih. Bisa Memang ada lanjut, kelemahan tapi ya. bisa lanjut. Monggo, monggo. Saya setuju untuk lanjut. Nah, gitu. Hanya lanjut, tetapi direvisi tentunya nggih. Nggih, Masukan-masukan Siap, yang Prof. perbaikan. Siap. baik itu selamat ya bahwa bisa berlanjut
untuk menuju nantinya mendapatkan gelar. Nah, tapi harus betul-betul tekun, sabar, mental yang kuat. Karena disinilah penggodokan mental. Tidak hanya sekedar mendapatkan gelar saja, tetapi saudara betul-betul digodok keilmuannya, kualitasnya itu yang memang dari Universitas Wiraraja itu supaya setidak-tidaknya muncul nanti ahli-ahli itu yang perlu kita pahami dan kita inginkan bagi para dosen-dosen kan itu. Dosen itu senang kalau mahasiswanya melebihi dosennya ya Prof ya. Nggih. Seperti Prof itu mahasiswanya termasuk saya itu yang jadi profesor. Udah banyak Banyak profesornya. mungkin Lebih pinter-pinter. kebanggaan bagi beliau. Saya kira Nggih. itu dan selanjutnya saya berterima kasih kepada Prof. tadi Pak Nggih, Dr. Bro. Saiful Rahman yang kerso eh, meluangkan waktu untuk menguji Mas Joni Triraharja. Dari mana kok Triraharja? Dari Jawa Barat. Saya asli Madura sih, Prof. Bah, Sumenep, Prof. oh Sumenep. So ngenep Siap, Cak Prof. Madura. Betul, Itu Prof. bagus. Iya. Halus menurut. Ya, baik kalau gitu selamat ya. Dan saya sekaligus Mbak Ya, Prof. Evi, kita sudah selesai melaksanakan untuk pengujian dan kita menutup ujian proposal tesis atas nama Saudara Joni Raharja dan sekaligus kita ucapkan terima kasih. Oke, matur nuwun Prof. Vero, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Dr. Saiful Rahman, wabarakatuh. sehat selalu, Wabarakatuh. Dan sukses Mas terima Joni, kasih. Amin. Mbak Evi, bareng. Terima kasih, Prof. Selamat Mas Joni. Assalamualaikum. Siap, terima kasih, Bapak. Iya.